kembali lagi bersama saya, Sally Safira. Nah, pada video kali ini Sally akan menjelaskan sedikit tentang konsep asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan masalah isolasi sosial. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Bye. Konsep asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan masalah isolasi sosial. Yang pertama itu pengkajian. Pengkajian merupakan pengelompokan pada kesehatan jiwa berupa faktor presipitasi, penilaian stresor, serta sumber coping yang dimiliki klien. Nah, selanjutnya terdapat identitas klien meliputi nama klien, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pekerjaan, serta alamat klien dan tanggal klien masuk rumah sakit. Nah, selanjutnya ada keluhan utama. Pada klien dengan isolasi sosial, keluhannya biasanya berupa menyendiri atau menghindar dari orang lain, komunikasi kurang atau tidak ada, sering berdiam diri di kamar, menolak berinteraksi dengan orang lain, tidak melakukan kegiatan sehari-hari, serta dependen. Kemudian, untuk faktor predisposisi, yang pertama itu adanya kehilangan, perpisahan, penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistis, kegagalan atau frustasi yang berulang, tekanan dari kelompok sebaya seperti perubahan struktur sosial, kemudian adanya trauma yang tiba-tiba misalnya harus diamputasi, kecelakaan, putus sekolah, kena PHK, serta perasaan malu karena sesuatu yang terjadi, contohnya seperti korban perkosaan. Kemudian di aspek fisik yang dilakukan pemeriksaan yaitu melakukan pemeriksaan berupa pengukuran tanda-tanda vital baik tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, tinggi badan dan berat badan, serta keluhan fisik lainnya yang bersangkutan dengan masalah kesehatan. Yang keempat itu aspek psikososial. Pada aspek psikososial ini mencakup 5 kriteria. Yang pertama ada citra tubuh, identitas diri, peran diri, ideal diri, serta yang terakhir adalah diri. Yang pertama adalah citra tubuh. Nah, pada citra tubuh ini, klien menolak melihat dan menyentuh bagian tubuh yang berubah atau tidak menerima adanya perubahan tubuh yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Menolak penjelasan perubahan tubuh, persepsi negatif tentang tubuh, serta preokupasi dengan bagian tubuh yang hilang dan mengungkapkan keputusasaan hingga ketakutan. Selanjutnya, pada bagian identitas diri yang kedua, adanya ketidakpastian memandang diri, sukar menetapkan keinginan dan tidak mampu untuk mengambil keputusan. Yang ketiga adalah peran. Nah, peran sendiri di sini adalah berubah atau berhentinya fungsi peran yang disebabkan oleh adanya penyakit, proses menua, putus sekolah, hingga pemutusan pekerjaan atau PHK. Nah, yang keempat adalah ideal diri. Pada bagian ideal diri ini, klien mengungkapkan keputusasaan karena penyakitnya, mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi, sehingga ketika keinginan itu tidak tercapai, klien merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki harga diri dan tidak berguna untuk siapa-siapa. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah harga diri, di mana adanya perasaan malu terhadap diri sendiri, rasa bersalah terhadap diri sendiri, gangguan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, merendahkan martabat, hingga mencederai diri serta kurang percaya diri. Nah, klien yang mempunyai gangguan atau hambatan dalam melakukan hubungan sosial dengan orang lain, bahkan orang terdekat dalam kehidupan kelompok yang diikutinya dalam masyarakat, sehingga keyakinan klien terhadap Tuhan atau kegiatan ibadah spiritualnya pun juga terganggu. Pada bagian status mental, dapat dilihat bahwa kontak mata klien itu kurang serta tidak dapat mempertahankan kontak mata, kurang dapat memulai pembicaraan dengan lawan bicara, klien sendiri suka menyendiri dan kurang mampu berhubungan dengan orang lain, serta adanya perasaan keputusasaan dan kurang berharga dalam hidup. Nah, kemudian kebutuhan persiapan pulang. Nah, pada kebutuhan persiapan pulang yang harus dipersiapkan itu yang pertama, klien mampu menyiapkan dan membersihkan alat makan. Yang kedua, klien mampu BAB dan BAK serta menggunakan dan membersihkan WC dan membersihkan serta merapikan pakaiannya sendiri. Yang ketiga, pada saat observasi mandi dan cara berpakaian, klien terlihat dan tampak rapi. Dan yang terakhir, klien dapat melakukan istirahat dan tidur, dapat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Untuk mekanisme coping pada klien dengan isolasi sosial sendiri, klien dapat menjalankan program pengobatan yang benar. Klien apabila mendapat masalah, takut atau tidak mau menceritakannya pada orang lain, serta lebih sering menggunakan coping menarik diri. Untuk aspek dari segi medis sendiri, terapi yang diterima klien biasanya berupa terapi farmakologi ECT, psikomotor, terapi okupasional,
TAK atau terapi aktivitas kelompok, serta rehabilitasi. Untuk mekanisme coping, biasanya data yang didapatkan mekanisme coping sendiri itu didapatkan melalui wawancara pada pasien ataupun keluarga, serta bagaimana cara klien mengendalikan diri ketika menghadapi masalah coping adaptif maupun maladaptif. Pada bagian masalah psikososial dan lingkungan, biasanya pasien dengan isolasi sosial memiliki masalah dengan psikososial dan lingkungannya, seperti klien yang tidak dapat berinteraksi dengan keluarga atau masyarakat karena merasa takut dan tidak berguna, serta menganggap bahwa dirinya ini rendah dan tidak bisa ikut serta dalam kegiatan sehari-hari. Terdapat dua macam strategi pelaksanaan pada klien dengan masalah isolasi sosial. Menurut Pusdiklat Nakes, tindakan keperawatan isolasi sosial ini dapat dilakukan pada klien dan keluarga. Yang pertama itu pada klien sendiri. Untuk SP1 itu yaitu berisi tentang bina hubungan saling percaya, bantu pasien mengenal penyebab isolasi sosial, bantu pasien mengenal keuntungan dari berhubungan dengan orang lain dan kerugian jika tidak berhubungan dengan orang lain. Kemudian, ajarkan pasien berkenalan dengan orang lain. Untuk SP2, ajarkan pasien berinteraksi secara bertahap seperti berkenalan dengan orang pertama seorang perawat. Nah, untuk SP ketiga, latih pasien berinteraksi secara bertahap seperti berkenalan dengan orang kedua seorang pasien. Dan yang terakhir, strategi keempat atau SP4, yaitu latih pasien terlibat dalam kegiatan kelompok seperti terapi aktivitas kelompok. Kemudian strategi pelaksanaan pada keluarga sendiri, yang pertama itu untuk strategi pelaksanaan 1 atau SP1, berikan penyuluhan kepada keluarga tentang masalah isolasi sosial, penyebab isolasi sosial, dan cara merawat pasien dengan isolasi sosial. Kemudian untuk SP2, latih keluarga mempraktikkan cara merawat pasien dengan masalah isolasi sosial langsung di hadapan pasien. Nah, kemudian yang SP ketiga, latih keluarga untuk memberikan kesempatan melakukan kegiatan rumah tangga yang melibatkan orang lain, contohnya berbelanja ke warung atau mengantarkan makanan ke rumah tetangga. Dan untuk SP yang terakhir atau SP keempat, latih keluarga untuk melakukan kegiatan bersosialisasi yang ada di masyarakat dalam berkelompok seperti arisan, kerja bakti, pengajian, serta edukasi keluarga untuk membantu pasien melaksanakan jadwal kegiatan pasien. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan isolasi sosial. Semoga video dan materi yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.